wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Juanita, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas PGRI Semarang. Saya mengajar di SD Negeri Sumbermulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan ini saya bersama narasumber saya yang bernama Ibu Ari Pujiningsih SPD. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sumbermulyo. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali karena sudah sering saya repotkan untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas PPG ini. Langsung saja Bu, untuk mengerjakan tugas PPG yang mana dalam mengerjakan LK 2.2 ini kita mendapatkan tugas untuk wawancara dengan teman sejawat dan pakar. Nah, untuk mencari solusi yang relevan. Nah, kemarin ketika wawancara itu Ibu sudah memberikan eksplorasi alternatif solusi. Di antaranya yang saya tanyakan kemarin itu siswa kurang tertarik dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk eksplorasi alternatif solusinya kemarin Ibu memberikan di antaranya guru harus menyusun rencana pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian guru harus menggunakan media yang menarik. Kemudian guru harus menggunakan metode belajar yang sesuai dengan tema. Yang keempat, guru menggunakan model belajar yang inovatif. Dan yang kelima, guru memberi motivasi siswa untuk semangat belajar. Dan yang keenam, dalam mengajar guru harus menggunakan cara yang menyenangkan. Ya, itu eksplorasi alternatif solusi yang Ibu berikan kepada saya. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan LK 2.1, eksplorasi alternatif solusinya adalah metode, model, dan media pembelajaran yang dapat menarik siswa. Nah, menurut Ibu dari solusi-solusi yang pernah Ibu berikan itu bagaimana? Untuk metode, model, dan juga media pembelajaran yang seharusnya kita gunakan agar anak itu lebih tertarik dalam proses pembelajaran, kita yang pertama harus menggunakan metode pembelajaran saintifik. Dengan kita menggunakan metode pembelajaran saintifik, anak akan kita arahkan untuk mengamati. Jadi anak itu tidak langsung menyelesaikan masalah dengan menjawab, tetapi anak diarahkan untuk mengamati dulu. Nah, setelah anak ini bisa mengamati, dia akan menanyakan. Setelah dia mengamati pasti akan menanyakan. Nah, ini juga akan menciptakan ketertarikan tersendiri kepada anak didik. Dengan mengamati, anak akan menanyakan. Setelah itu, dia akan berusaha. Setelah menanyakan, anak akan mencoba. Dia akan mencoba menggali. Setelah mencoba mempraktekkan, kemudian dia akan bisa mengasosiasi. Nah, setelah itu anak akan mengkomunikasikan. Nah, ini akan menghasilkan pembelajaran yang sempurna karena anak tidak hanya menjawab pertanyaan dari guru saja. Nah, itu juga menarik bagi anak-anak karena prosesnya sangat panjang. Tidak hanya menerima pertanyaan dari guru kemudian menjawab begitu saja. Jadi prosesnya panjang sekali, mulai dari mengamati dulu, kemudian menanyakan, mencoba,
kemudian mengasosiasi, dan akhirnya dia akan bisa mengkomunikasikan hasil dari prosesnya tadi. Ini metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan oleh guru agar pembelajaran itu menarik bagi siswa. Nah, kemudian metodenya, metode apa tadi? Model ya. Setelah metode, kemudian model apa yang bisa kita gunakan supaya anak itu tertarik dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Banyak sekali model-model pembelajaran yang tentunya bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya mungkin ada kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, atau juga kita bisa menggunakan problem based learning, berbasis masalah. Kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis project atau penugasan. Kita juga bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif. Kita juga bisa menggunakan model pembelajaran kolaboratif. Kita juga bisa menggunakan model pembelajaran kontekstual. Banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan. Nah, tentunya kita kembali lagi karena kita juga harus memahami karakteristik anak, di mana kenapa anak ini tidak tertarik dengan pembelajaran, masalahnya apa. Jadi kita kan harus tahu dulu kenapa anak ini tidak tertarik. Kita ketahui karakteristiknya anak. Nah, setelah itu baru kita tentukan model pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Seperti itu. Berarti salah satunya untuk membuat anak ini tertarik, ya, supaya anak tertarik dengan materi pelajaran, salah satunya langkah kita itu harus mencari model dan metode yang sesuai. Harus gunakan metode dan model yang pas, yang sesuai dengan karakteristik anak. Karena kita yang mengikuti anak, jangan memaksakan anak harus mengikuti kita. Kan seperti itu. Kita punya banyak model-model pembelajaran karena kita juga banyak, karakteristik anak kan juga bermacam-macam. Nah, kita harus pahami dulu anak kita ini yang pas harus menggunakan model yang mana, kan seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu mana yang pas untuk anak kita. Nah, seperti itu. Jadi baru kalau kita sudah ketahui, baru kita tentukan kita gunakan model pembelajaran yang mana di antara model-model pembelajaran yang ada. Berarti sebelum menentukan model pembelajaran yang diminati siswa tersebut supaya bisa menarik siswa untuk belajar, itu berarti ya langkah yang pertama kita dalam penyusunan rencana pembelajaran. Betul. Itu berarti kita harus mengetahui karakteristik. Betul. Kita harus paham karakteristik anak kita terlebih dahulu agar kita bisa menentukan model pembelajaran mana yang akan kita gunakan. Seperti itu. Itu mengenai langkah awal. Di antaranya mencari model. Pasti kan kita harus mengetahui karakteristik siswa dulu. Nah, setelah itu baru menentukan model yang sesuai. Nah, kira-kira untuk model kan banyak sekali, Bu. Yang pas untuk supaya siswa itu senang, terus kemudian tertarik. Nah, misalnya dalam pembelajaran matematika mengenai volume bangun ruang. Betul. Begini,
itu kan masanya bermain. Kalau anak itu hanya dijelaskan dengan penjelasan yang monoton, kita menjelaskan bla 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 bla, anak mendengarkan, kemudian kita bertanya dan anak disuruh menjawab, itu sangat menjenuhkan, sangat membosankan. Maka untuk anak kita, karakteristik anak kita kan seperti itu ya, sukanya ribut, ya kan? Nah, ributnya mereka itu kita manfaatkan. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Kita gunakan model pembelajaran problem based learning. Kita kasih masalah ke dia. Kan mereka sukanya kan unyu-unyu gitu. Sukanya kan berdiskusi, sukanya kan ngobrol sendiri. Nah, kalau kita menjelaskan, anak disuruh diem, mendengarkan, pastilah nggak suka, ya kan? Nah, mereka sukanya seperti itu. Nah, maka kita kasih masalah ke mereka. Tentunya sesuai dengan tadi ya, volume bangun ruang misalnya seperti itu. Kita kasih masalah ke mereka. Nah, silakan masalah ini didiskusikan dengan temannya. Kemudian nanti setelah itu hasil diskusinya akan disampaikan di depan kelas. Nah, itu akan terasa seru bagi mereka. Nah, itu kita menggunakan model pembelajaran PBL, kasus ya, problem based learning. Nah, untuk pelaksanaannya kita menggunakan model pembelajaran yang kooperatif. Jadi diskusi itu anak-anak silakan dibuat kelompok kecil yang pintar di antara mereka, dia biar bisa memimpin. Nah, nanti hasil dari diskusi mereka disampaikan di depan kelas, itu akan sangat menarik, pasti anak-anak akan suka itu. Jadi itu karena karakteristik anak kita kan suka ngoceh gitu. Kalau kita menerangkan, dia ngoceh sendiri. Nah, biar dialah yang ngoceh daripada kita yang menjelaskan tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Lebih baik biar mereka yang mengeksplor, biar mereka yang mencari solusi. Nah, begitu, itu akan menarik, pasti akan menarik. Supaya siswa itu tertarik. Betul, jadi mereka akan aktif. Supaya tertarik dengan belajar tersebut, supaya tidak bosan dengan apa yang disampaikan oleh guru. Berarti salah satu angkanya biar anak-anak yang aktif, kita sebagai guru hanya memfasilitasi, kan betul seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan kasus, dengan masalah. Kemudian penggunaannya kita gunakan model pembelajaran yang kooperatif seperti itu. Itu tadi untuk model supaya dalam pelaksanaan belajar itu siswa menarik. Kemudian selain model, Bu, supaya anak itu tetap dalam pembelajaran itu, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, betul. Kita dalam pembuatan tadi RPP itu kan kita harus menentukan juga media pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, untuk kita pembelajaran agar menarik itu tadi, kita juga harus menyediakan media pembelajaran yang akan kita gunakan agar anak itu juga semakin tertarik. Kita gunakanlah media yang menarik, misalnya dengan tampilkan video, tampilkan gambar-gambar, atau kasus misalnya seperti tadi sesuai dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Ada kasus seperti ini. Nah, itu kan bisa kalau kita tampilkan video, pasti anak suka. Gitu. Jadi media pembelajaran juga penting. Kita gunakan media pembelajaran yang sangat menarik. Harus menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya anak lebih tertarik lagi. Seperti itu. Ya. Karena kalau kita ceramah saja, itu kan bosen. Anak tidak kurang tertarik ya. dengan apa yang kita sampaikan. Selain tadi model dan metode,
model, Iya, metode. model. Ya, untuk model kan tadi sudah. Kemudian metode. Ya, untuk metode kan kita tadi menggunakan metode pembelajaran saintifik ya, untuk metodenya. Iya, untuk metodenya itu tadi anak-anak biar mengamati, menanya, mencoba. Tadi dengan cara tadi berdiskusi dengan temannya itu tadi kan, ya. Akhirnya dengan model pembelajaran tadi anak bisa menemukan kesimpulan seperti itu. Jadi itu kan nanti menarik. Jadi itu tadi ya poinnya, metode pembelajaran kita gunakan dengan metode pembelajaran saintifik. Kemudian metodenya gunakan dengan metode pembelajaran problem based learning. Yang modelnya menggunakan yang modelnya kita gunakan dengan model pembelajaran kooperatif. Jadi mereka biar berdiskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran juga tak kalah penting. Media pembelajaran, gunakan media pembelajaran yang sangat menarik. Tentunya kasih benda-benda itu ya, itu kan juga berarti termasuk menggunakan benda yang media konkret. Betul, media benda yang konkret selain ada video, ada gambar-gambar. Karena tadi untuk bangun ruang berarti kita ada benda yang konkret. Nah, contohnya seperti itu. Kita tampilkan benda yang konkret untuk masalah tadi temanya kan bangun ruang. Jadi kita siapkan bangun ruangnya, ini bendanya. Iya betul. Supaya itu kan juga bisa menarik anak seperti itu. Untuk selanjutnya itu tadi mengenai eksplorasi alternatif solusi. Yang kedua, kemarin kan waktu wawancara saya mengambil guru belum menggunakan IT dalam proses belajaran. Nah, untuk solusi yang ibu berikan kepada saya kemarin itu guru harus menggunakan IT untuk bisa membantu dalam proses belajaran. Di antaranya yang solusi yang tepat bagaimana untuk penggunaan IT? Maksudnya supaya bisa menarik siswa ketika pembelajaran. Mungkin penggunaan IT itu tadi ya. Salah satu penggunaan IT, salah satu diantaranya adalah untuk menampilkan itu tadi media pembelajaran tadi. Misalnya kita punya media pembelajaran itu dalam bentuk video. Berarti kita menampilkannya. Nah, itu dalam kita menampilkan video itu kan sudah menggunakan IT namanya. Nah, itu kan sudah menggunakan IT juga namanya. Kemudian misalnya dalam menyampaikan teorinya, kita mungkin sampaikan dengan kita tidak menuliskannya di papan tulis, tetapi kita bikin slide. Itu kan juga lebih indah daripada ibu guru harus menulis di papan tulis, kan monoton ya. Nah, kalau kita buat slide itu kan lebih asik toh. Nah, itu juga salah satu dari penggunaan IT yang bisa menarik siswa. Iya, itu pasti lebih menarik daripada guru menuliskan materi di papan tulis, ya kan? Kalau guru itu menampilkan materinya menggunakan slide, itu akan lebih menarik daripada menggunakan papan tulis. Nah, itu juga sudah penggunaan IT namanya, begitu. Jadi itu salah satunya, gunakan untuk menyampaikan materi, gunakan slide misalnya. Kemudian untuk menyampaikan media pembelajaran, gunakan tampilan video, tampilkan gambar-gambar. Nah, itu bisa mengambil dari untuk pembelajarannya yang sesuai dengan tema pelajaran. Iya, tentunya iya. Betul, iya. Selain itu, untuk mendapatkan materi itu kan guru kan nggak harus susah. Cari di internet. Nah, kan jadi lebih mudah kan kita. Jadi itu juga salah satu penggunaan dari IT. Jadi kita bisa
melek internet. Ya, karena kebanyakan yang kita karena di desa mungkin kan memang dalam proses pembelajaran kan belum maksimal dalam penggunaan IT-nya, masih monoton lah. Masih monoton. Makanya gunakan IT sebisa mungkin. Untuk tadi Bu mengenai eksplorasi alternatif solusi yang pernah Ibu berikan kepada saya dalam mengerjakan RK 21 yang sekarang kita sudah melaksanakan RK 2.2 untuk solusi yang relevan, berarti menurut Ibu yang pas, yang sesuai untuk apa namanya supaya siswa tertarik di materi pelajaran, salah satunya tadi. Iya betul. Salah satunya dengan menggunakan metode metode, model pembelajaran dan media yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Sama-sama. sudah mau saya rekodkan Enggak repot. berulang kali. Semoga Ibu diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Amin. Terima kasih kembali. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.